kami Salam Cuan dari Bos Cuan. Oke, untuk kali ini Bos Cuan mau ngebahas mengenai pengertiannya investasi dan caranya untuk berinvestasi di properti. Itu seperti apa caranya? Nah, itu akan yang kita bahas untuk hari ini. Dan tentunya Bos Cuan mengambil tema tersebut berdasarkan juga coba untuk lihat dari beberapa artikel yang menjadi sebuah referensi juga untuk Bos Cuan. Oke, langsung aja kita ya, Bos Cuan untuk bahas pengertian dari investasi itu sendiri. Investasi itu apa sih? Mungkin ada rekan-rekan sahabat-sahabat cuan tuh yang agak sedikit awam untuk investasi. Investasi itu sendiri adalah suatu kegiatan. Ini berdasarkan artikel yang Bos Cuan baca. Jadi suatu kegiatan untuk menanamkan modal yang tentunya kedepannya mengharapkan suatu laba atau profit atau cuan yang biasa Bos Cuan sampaikan. Oke, itulah investasi dasarnya seperti itu. Definisinya seperti itu ya. Lalu jenis-jenis investasi tersebut ada berbagai macamnya. Ada investasi di deposito, ada di saham, lalu juga ada di emas, ada di reksadana. Reksadananya juga belakangan ini lagi sedikit familiar karena memang bisa dikatakan low risk, low return gitu. Lalu let's say ada lagi yang namanya investasi di properti. Nah, ini yang akan kita bahas karena memang pada dasarnya propertibanten.com itu membahas mengenai all about property. Jadi kita lebih definisikan ke investasi properti. Investasi properti juga ada banyak macamnya. Ada di tanah kafling, kemudian investasi properti sewa ada juga. Ini secara gamblang aja yang Bos Cuan sampaikan. Investasi tanah, ya mungkin teman-teman juga udah tahu ya. Dalam artiannya ini singkat aja. Analogi dari Bos Cuan adalah membeli tanah tersebut lalu setahun atau 2 tahun kemudian dijual lagi, atau gampangnya juga bisa dikelola. Misalkan dalam artiannya seperti ini, kita beli tanah gak usah gede-gede, 1000 meter aja, lalu dikafling-kaflingkan lalu kita jual, encer lah seperti itu juga menghasilkan profit yang cukup menjanjikan. Lalu investasi properti sewa. Properti sewa ini kita membeli suatu aset, rumah atau kondominium atau apartemen, bisa juga kita beli lalu kita sewakan ke konsumen-konsumen yang berniat untuk menyewa. Ya memang secara return on investmentnya agak lama, tapi cash flow-nya di situ agak lama. Tapi itu bisa memberikan benefit yang cukup baik. Memang kalau sewa itu tentunya ada biaya maintenance untuk perawatan dari aset atau bangunan tersebut gitu ya. Lalu yang terakhir ada investasi properti goodwill. Nah, kalau yang ini secara garis besarnya kebetulan juga kami Properti Banten mempunyai usaha keluarga yang bergerak di suatu penginapan. Memang tidak cukup besar, tapi ini cukup baik peluangnya itu di Kota Serang ini. Nah, artinya ini punya memang harus dana yang modal yang cukup besar yang harus dipersiapkan karena memang membeli, membangun, lalu juga kita harus memanage, mengontrol semua kegiatan atau di properti itu tersebut gitu. Seperti penginapan ya, kita memanage-nya semua. Nah, itu yang memang yang agak rumit. Tapi secara kalau di dunia penginapan itu kan ada okupansi, lalu kerjasama dengan beberapa perkembangan zaman sekarang kan udah dengan online travel agent kayak gitu. Nah, kita harus bisa mengikuti agar okupansi kita itu jauh lebih baik. Seperti itu. Oke, lalu itu mungkin sahabat-sahabat cuan udah sedikit memahami ya mengenai investasi, dasarnya apa, pengertiannya apa, lalu juga investasi properti. Nah, ini langsung aja, tentunya yang namanya investasi itu sebuah hal yang sangat menjanjikan untuk menanamkan modal. Memang ada yang berpeluang cukup baik, lalu juga resikonya memang cukup besar. Tapi namanya dalam artian kita punya spend money, kita punya saving money, kita harus melipat gandakan dari uang kita itu tersebut. Ya sudah, investasi judulnya. Nah, kembali semua ke teman-teman, tapi menurut Bos Cuan, karena memang Bos Cuan membahas mengenai properti, nilai aman itu ada di investasi properti. Karena memang kebetulan kita juga di saat pandemik seperti ini ada salah satu memang konsumen kita
yang bahkan satu konsumen mengambil 3 aset. Lalu kita coba discuss dengan konsumen tersebut. Kenapa beliau memberanikan diri di saat pandemi seperti ini yang harusnya bisa saving money, khawatir nantinya kelak ada apa-apa atau bagaimana, tapi beliau malah berinvestasi di properti. Satu, memang beliau mengambil kesempatan di saat yang seperti ini. Kedua, nilai properti itu cukup tinggi dari tahun ke tahunnya. Ini sebuah keuntungan atau positifnya dari investasi properti itu sendiri. Tapi nggak menutup kemungkinan ada kelemahannya untuk investasi properti. Satu yaitu tadi, kita harus punya cukup dana yang cukup besar. Tapi tidak menutup kemungkinan kita punya uang sedikit, katakanlah ya range di bawah 100 juta. Tapi kita ingin memiliki sebuah rumah yang nantinya sifatnya rumah tersebut ingin kita sewakan kembali gitu. Itu nggak menutup kemungkinan juga, karena kita diberikan kemudahan oleh sistem perbankan dengan duit atau tabungan yang kita punya di bawah 100 juta tersebut, sekitar ya 20-30 juta gitu ya, dari nilai aset yang ingin kita ambil di kisaran katakanlah nilai cashnya itu 200-300 juta, itu cukup untuk DP, down payment, dengan sistem perbankan. Dengan tentunya juga kita juga harus tahu ya, maksudnya ya harus memahami agar BI checking kita itu bagus. Seperti itu yang bisa Bos Cuan sampaikan. Oke, wait a minute. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel kami ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate dari Bos Cuan dan juga propertibanten.com. Gitu. Nah, kemudian Bos Cuan juga ingin menyampaikan, nggak juga dari segi kelebihan dari investasi, tentu punya kelemahan ya. Nah itu kelemahannya tadi seperti salah satunya harus punya uang atau tabungan yang cukup besar. Tapi kembali lagi dari sudut pandangnya masing-masing ya. Lalu kalau mau ngambil rumah yang secondary kayak gitu ya, atau bangunan yang secondary, apartemen kayak gitu, nah itu harus ada spend money nih untuk renovasi, karena nggak mungkin misalkan dari kondisinya yang kurang layak, yang memang butuh renovasi agar nanti disewakannya mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Nah kita harus merenovasinya kayak gitu. Nah itu yang harus dipersiapkan. Lalu untuk investasi itu kan konotasinya investasi properti sewa ya, itu harus jelas juga track record si penyewa tersebut, kita harus jelas. Lalu kalau bisa disediakan draft MOU dengan si penyewa tersebut, karena di situ harus tertuang aturan-aturan yang jelas dengan si penyewa. Kita nggak bisa sembarangan memberikan ke penyewa yang begitu aja. Nah kebetulan kita sendiri di saat pandemik seperti ini, propertibanten.com itu alhamdulillahnya banyak juga di kota Serang ini dan Cilegon ya sekitarnya, banyak juga konsumen-konsumen yang ingin sewa rumah. Nah di situ kita juga memfilter terlebih dahulu untuk menyediakan draft sewa MOU kepada si penyewa dan pemilik properti tersebut. Karena apa? Sifatnya kita ingin mengamankan dari segi pemilik dan juga si penyewa. Win-win solution di antara kedua belah pihak tersebut. Kita sediakan formatnya, penyewanya seperti apa, dan itu memang harus hitam di atas putih dan juga di atas materai. Di situ kita jelaskan semuanya, dari mulai dia menyewa per tanggal berapa dan berakhir di tanggal berapa, di tahun berapa. Dan itu nilainya semua tertuang juga, aturan-aturan yang sebagai penyewa harus bisa mengikuti aturan tersebut. Itu secara intinya ya, itu yang dapat Bos Cuan sampaikan. Nah lanjut lagi untuk caranya berinvestasi di properti itu ya, kembali lagi seperti yang tadi Bos Cuan bilang, sesuai poin-poin tersebut. Dari yang properti sewa, seperti apa klausulnya untuk caranya, memang harus punya spend money, dana yang dipersiapkan, lalu juga harus jelas bisa memanage untuk membuat seperti draft sewa, dan harus tahu track record si penyewa itu tersebut, seperti itu. Lalu poin yang kedua juga ada lagi yang namanya flip property. Itu seperti flipper sih, sekarang ini juga lagi marak juga untuk flipper itu. Jadi dia bahasanya seperti dia membeli rumah dari perbankan nih, kondisinya yang begitu adanya ya, atau tidak juga dari perbankan, mungkin ada rumah orang juga, kayak mungkin di channel konten sebelumnya di
konten yang ngopi ini nih ya. Konten ngopi ini juga sempat dibahas, ada kebetulan partner saya itu pertama kali terjun di properti, berhasil menjualkan yang rumah bisa dikatakan di wilayah huni. Itu bisa kita take it, kita beli dengan harga rendah, lalu kita renovasi dan jual kembali. Itu cuannya lumayan banget bos. Itu sih, itu paling gambaran dari bos cuan ya. Mungkin kalau ada yang kurang dan ada salah-salah kata atau pemahaman ya mohon maaf. Juga silakan teman-teman yang berbeda pendapat dengan kami berikan komentar terbaik di kolom komentar di bawah ini ya. Itu aja dari kami. Terima kasih dan mohon maaf, dan selalu support channel kami ini untuk bisa memberikan konten-konten yang terbaik untuk teman-teman dan bisa menambah wawasan juga untuk sahabat-sahabat cuan. Demikian, jangan lupa subscribe channel kami ini, like, comment, and share kepada rekan-rekan dan sahabat-sahabat cuan di luar sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan dari Bos Cuan.